Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yuniari menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Bapak Iwayan Jarta. Kita ingin mengetahui bagaimana persiapan pangan pasokan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Mari langsung kita sapa Pak Wayan Jarta. Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam sehat. Salam sehat. Itu kesehatan penting. Iya benar-benar, di tengah situasi pandemi ini memang kesehatan paling penting ya Pak. Betul. Ya. Pak Kepala Dinas, jadi kita mereview mungkin lebih 1 tahun ya Pak ya, dihadapkan dengan situasi pandemi terkait tentang pangan di tengah pandemi ini, gimana Pak? Masih aman ya Pak ya? Jadi kalau kita berbicara tentang pandemi COVID, memang di awal-awal tahun 2020 kan gitu. Jadi memang pada saat itu kita dihadapkan suatu permasalahan lapangan pekerjaan, ya kan? Jadi banyak penghasilan masyarakat kita, masyarakat Bali khususnya yang betul-betul hampir kepada titik nol. Ya. Nah, namun demikian berbicara tentang pangan itu memang kita ketahui juga bersama-sama sektor pertanian ini sektor yang masih bisa bertahan. Ya kan di kondisi pandemi COVID. Karena apa? Karena artinya itu terlihat dari produksi kita. Produksi pangan kita pada saat pandemi COVID ini tidak mengalami permasalahan yang signifikan. Memang ada beberapa produk hortikultura atau buah-buahan karena iklim kemarin memang ada penurunan. Tetapi untuk yang pangan tidak ada permasalahan. Sehingga dalam hal ini kami kan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan tugasnya memantau bagaimana stok bahan pokok kita di masyarakat. Memantaunya itu tentu kami melihatnya dari produsen dari sektor pertanian itu sendiri, kemudian dari distributor, karena ada juga beberapa komoditi kita yang datangnya dari luar Bali, contohnya seperti gula, kan itu memang datang dari luar. Oleh karena itu kami selalu mengadakan analisa di perhitungan tentang ketersediaan pangan atau stok pangan kita dari bulan ke bulan, di awal kita menghitung stok dalam 1 tahun, kemudian dalam setiap 3 bulan kita evaluasi apakah stok atau ketersediaan ini masih mencukupi atau tidak. Nah, dari situ kami dapatkan bahwa memang selama pandemi sesungguhnya ketersediaan dan stok pangan kita dalam jumlah yang cukup untuk konsumsi masyarakat. Gitu. Ya, pasokan barang yang datang dari luar itu masih lancar Pak ya? Masih lancar, jadi kalau kita berbicara stok kan ada datangnya dari produsen kita sendiri di dalam daerah kita, ada yang datangnya dari luar kan. Yang dari luar pun ini tidak kendala karena kebijakan pemerintah selama kondisi pandemi ini kan memang memberi prioritas kepada distribusi pangan khususnya tidak ada hambatan. Kan kita prioritaskan itu kan ada pembatasan kemarin yang ini memang kita diberi kebijakan untuk bisa tetap mengalir bergerak gitu. Kemudian Pak menjelang Hari Raya Idul Fitri, bagaimana persiapan bahan menjelang Lebaran? Sekarang Hari Raya, Hari Raya itu banyak kan, jadi hari-hari besar keagamaan. Untuk diketahui kita sebenarnya baru saja melewati Hari Raya Galungan, ya kan di bulan April kemarin. Nah sekarang terus lanjut bulan puasa, sekarang Idul Fitri. Nah oleh karena itu kami khusus untuk Hari Raya juga mengadakan rapat koordinasi. Koordinasi stakeholder terkait, kami undang distributor, kami undang produsen, kami undang kan, pihak-pihak terkait lainnya termasuk Satgas Pangan kami undang, Bulog kami undang untuk melihat kira-kira gimana ketersediaan dan stok pangan kita menjelang Hari Raya. Karena kita ketahui menjelang Hari Raya pasti ada permintaan yang lebih dari biasanya. Jadi itu kami sudah petakan di tanggal 30 Maret kemarin kita sudah rapat koordinasi menghadapi ke semua ini. Jadi supaya jangan kita terlambat kan, kami adakan pertemuan awal 30 Maret. Kita sampai kepada kesimpulan bahwa beberapa komoditi pangan kita itu dalam posisi kalau dilihat dari kebutuhan dengan ketersediaannya itu masih aman. Beberapa komoditi tentu kita hitungannya bulannya untuk bulan April Mei ini aman dia sampai antara 2 bulan sampai 1,5 bulan. Ada yang 2,6 bulan gitu kan beberapa komoditi. Jadi dengan demikian kita berkesimpulan bahwa memang kondisi ketersediaan dan stok pangan kita cukup aman menjelang Hari Raya. Gitu, ya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu tentu tidak cukup di situ. Kami setiap hari juga memantau harga-harga di pasar kan, yang mana kira-kira yang berfluktuasi, yang mana yang tidak. Jadi kami dapatkan rata-rata harga di pasar itu sementara masih standar, masih aman, stabil, masih stabil. Ada fluktuasi dikit-dikit itu biasa, ada sentimen pasar namanya. Kemudian bagaimana Pak
intervensi atau mendekati distributor besar ini agar menyiapkan bahan pangan yang cukup menjelang Lebaran ini, Pak? Ya, itu yang kami sampaikan ketika kami melakukan rapat koordinasi. Itu kami menegaskan betul-betul mempertegas kembali tentang peran distributor dalam rangka menjaga stabilisasi stok ini kan, supaya jangan sampai ada kelangkaan. Oleh karena itu kami minta data mereka kan, minta mereka agar berapa stok yang dia miliki, kemudian sampai cukup berapa bulan, ya kan? Di situ kami dapatkan, kami akumulasikan. Nah, dalam konteks ini juga kami selalu mengingatkan, selalu menghimbau dan meminta kepada distributor jangan sampai melakukan hal-hal misalnya menaikkan harga, menaikkan atau mungkin kadang-kadang kan membuat barang menjadi langka, tidak didistribusikan kan, ditahan di stok kan, tidak sesuai dengan kewajaran yang ada. Tentu di situ pada saat itu kami sudah ingatkan, dan karena hadir juga Satgas Pangan dari kepolisian juga hadir, ya kita ingatkan kalau sampai terjadi hal itu tentu kita akan ambil tindakan, tindakan yang tegas terhadap penyimpangan itu. Artinya tahun sebelumnya itu memang sudah pernah terjadi seperti itu, Pak? Selama saya di sini tahun 2020 ya kan, sampai sekarang sih saya tidak melihat terjadinya kenakalan lah kan, kenakalan pada distributor tidak. Jadi mereka sangat kooperatif dengan kita. Ketika mereka ada kendala misalnya, kita tetap berkoordinasi. Karena entah ke kementerian kan, misalnya pernah terjadi kelangkaan gula kan, kita koordinasi bagaimana caranya supaya gula ini segera bisa ada di masyarakat dengan harga yang wajar, bukan ada dengan harga yang mahal gitu. Itu yang kita lakukan. Apabila itu terjadi, Pak, artinya ada penyelidikan lebih lanjut ya terhadap pasti pelaku. Dan tidak itu hukumannya berat juga menurut saya. Di Satgas Pangan sudah tegas kan, kalau sampai terjadi penimbunan yang tidak pada tempatnya atau tidak wajar, itu akan diambil tindakan tegas kepada distributor atau siapapun yang nakal namanya, atau dia beli dalam jumlah besar tidak semestinya kan, itu bagian daripada usaha penimbunan kan, sehingga berdampak kepada kelangkaan produk itu di masyarakat atau di pasar. Itu pasti akan kita tindak, dan kita selalu turun gitu. Turun secara periodik atau kadang-kadang secara sporadis ke distributor yang ada, selalu kita memantau sambil mencari datanya kan, kita mengingatkan kembali agar mereka tidak sampai melakukan penimbunan dalam jumlah yang tidak semestinya. Kemudian Pak, untuk menjaga fluktuasi harga ya dan membantu produsen lokal nih, apa upaya Pemda? Nah, fluktuasi harga kita jaga dengan memantau ketersediaan tadi kan. Kalau memang sudah kita melihat ini biasanya tidak akan terjadi kan. Fluktuasi harga juga kita pantau dari distribusinya. Distribusinya harus lancar. Ya kan? Itu yang kita lakukan supaya jangan sampai ada hambatan-hambatan di jalur distribusi ini. Kita berkoordinasi dengan perhubungan kan, yang mana yang memang menjadi prioritas supaya tidak menjadi hambatan. Demikian juga dalam hal ini kita selalu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk cinta produk lokal. Ya kan? Ya, ini yang kita sering supaya produk-produk yang diproduksi oleh para petani kita atau masyarakat kita di Bali betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat Bali. Ya, jadi dengan adanya kecintaan ini otomatis di hulunya bergerak, ya kan, jadi konsumen juga mendapatkan barang-barang yang berkualitas yang memang produk lokal kita. Itu yang kita selalu bangkitkan. Ada beberapa hal di samping kita melakukan pasar murah, ya kan. Kemudian operasi pasar sementara karena harga stabil kita tidak lakukan. Artinya seberapa penting sekali Pak ya ketika kita bisa menggunakan dan memanfaatkan produk-produk lokal yang ada gitu. Kecintaan masyarakat kira-kira masih minim atau memang sudah mulai sadar untuk memakai produk lokal, Pak? Iya, saya kira sekarang dengan kondisi pandemi ini juga kan tentu sangat berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Kemudian yang kedua, dari pandemi ini juga memberi motivasi kepada beberapa masyarakat atau generasi muda untuk turun, ya kan? Turun ke sektor pertanian lagi dan memanfaatkan digital sebagai media pemasaran. Karena itu yang terjadi, saya kira otomatis barangnya berlaku di situ saja. Ya kan, tidak mungkin kita mengirim sayur keluar Bali kan, yang membutuhkan sayur, yang membutuhkan kebutuhan itu pasti dia membelinya dari daerah sendiri, ya kan. Di samping itu kita selalu kita tidak pernah henti mengkampanyekan, mengajak masyarakat untuk mencintai produk lokal, baik itu sektor pangan maupun
produk kerajinan kita, ya kan, itu juga kita sampaikan. Contohnya sekarang kan, ya dengan edaran Gubernur surat edaran Gubernur nomor 4 tahun 2021 ini juga kan mengajak kita untuk mencintai produk lokal. Kemudian Pergub nomor 99 juga mengajak kita untuk selalu memanfaatkan produk lokal, dan untuk ini kami selalu juga istilahnya melakukan pembinaan ke kabupaten kota dalam rangka mengingatkan para toko-toko swalayan atau minimart supaya menyediakan produk lokal di counternya masing-masing. Pak, untuk mengantisipasi masyarakat agar tidak putus asa ya dengan anjloknya harga-harga, mungkin ya masyarakat sudah dengan kos yang tinggi tetapi ternyata harga tidak sesuai, ini sebenarnya peran Pemda ini juga dibutuhkan Pak dalam hal ini. Ya, kalau masalah stabilisasi harga artinya kita tingkatkan produktivitas, ya kan. Kemudian kita tingkatkan nilai tambah. Artinya ketika produk itu mengalami permasalahan di harga segarnya, tentu kita harapkan mereka berusaha untuk melakukan pengolahan, ya kan, sehingga nilai tambah atau harga yang akan dia dapatkan tentu akan lebih bagus nanti ketika daripada dia menjual produknya ketika harga lagi anjlok, ya kan. Yang bisa diolah kan kita sarankan ketika harga panen besar, tentu harapan kami petani atau masyarakat mengolahnya menjadi produk olahan, sehingga pada saatnya nanti dia bisa pasarkan kembali dengan harga tentu yang lebih menjanjikan, lebih baik gitu. Ya. Pak, mungkin sebagai closing statement Pak, ini sampaikan kepada masyarakat Bali ya tentunya agar tidak khawatir terkait tentang ketersediaan pangan yang menjelang Lebaran ini Pak. Silakan Pak. Ya, jadi khusus dalam rangka menghadapi Hari Raya, ya, jadi yang sudah lewat saya kira sudah aman, khususnya Hari Raya Idul Fitri yang akan datang ini, kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Bali khususnya bahwasanya ketersediaan, bahwa stok pangan kita, stok bahan pokok kita dalam posisi jumlah yang cukup. Oleh karena itu kami tidak mohon jangan ada panic buying, ya. Ada upaya membeli berlebihan karena takut akan kehabisan itu. Yang kedua, tentu karena kondisi pandemi COVID ini, kami juga sarankan jangan terkonsentrasi untuk melakukan pembelian kebutuhan itu di satu tempat, sehingga menimbulkan kerumunan yang berisiko terhadap penularan COVID. Dan ini juga kami sudah sampaikan juga kepada para pengolah pasar, kepala pasar sekota dan pasar, agar betul-betul mencermati hal ini. Nah, oleh karena itu diatur waktunya ketika akan membeli bahan pokok, hindari kerumunan yang berlebihan supaya tidak lalu kita akan menghadapi merayakan Hari Raya terus ada muncul kluster baru COVID-19. Jadi sekali lagi kalau berbicara tentang ketersediaan dan stok pangan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya, kami sampaikan dalam jumlah yang cukup, jangan khawatir. Dan begitu juga kami menghimbau kepada distributor, para pedagang, jangan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil keuntungan yang tidak wajar. Jadi jangan sampai muncul kelangkaan-kelangkaan akibat kesengajaan, ya kan. Jadi kami harap jangan melakukan itu biar masyarakat bisa menikmati merayakan Hari Raya dengan penuh ketenangan dan kekusyukan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas. Informasinya sehat-sehat ya Pak. Iya, semua sehat. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Iwayan Jarta, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Demikian Bali Posto kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Yuneri. Sampai jumpa. Om Santi Santi. Terima kasih.